Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Terima kasih tadi 4 pembicara yang telah memaparkan personalis masing-masing. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi saya sudah menulis, yang ingin bertanya sebaiknya ditulis dulu namanya, mendaftar di chat agar bisa saya panggil. Satu, kedua, mohon pertanyaannya dibuat ringkas, padat gitu ya, jangan lebih dari ya kira-kira selesai dalam 1, 2, 3 menit gitu, agar banyak yang kebagian. Untuk pertama saya lihat nih ada nama Rina tadi. Silakan Rina. Nazrina ya. Nazrina ini adalah wakil dekan di Universitas Udayana ya di Bali. Dia adalah seorang sosiolog. Silakan Rina untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih, Bung John. Ini kawan-kawan lama saya, Bung Jojo, Bung Aris Munandar, Dr. Tiur, apa kabar, dan Dr. Nur Arif. Saya pernah mengajar mata kuliah gender dan kesehatan untuk Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya perhatikan masyarakat yang memiliki kekuatan kearifan lokal yang dianut dengan konsisten, itu mereka lebih bahagia dan lebih resilience, lebih kuat untuk memahami bahwa kondisi pandemi ini harus dihadapi bersama atau dilawan bersama. Memang klaster keluarga untuk COVID itu sudah menjadi bagian dari masalah di Bali. Mungkin bisa dijawab ini dari teman-teman, terutama bukan hanya medisnya, Dr. Tiur, juga Dr. Nur Arif dan Jojo atau Bung Arif, Satrio Arif Munandar. Terima kasih. Terima kasih Bung John. Yep. Silakan dijawab mungkin dari yang paling belakangan dulu ya, presentasinya Dr. Nur Arif. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bu. Saya coba jawab. Jadi begini, tadi seperti saya sudah ungkapkan bahwa manusia itu terdiri dari diatur atau dipengaruhi oleh 3 komponen tadi, yaitu genetik, brain, otak, dan yang kedua adalah hormon dan neurotransmitter ya, atau enzim. Nah, kok yang lebih mengikuti local wisdom, mereka lebih nyaman. Kembali lagi, itu tidak bisa disangsikan karena secara genetik. Nah, saya akan cerita sedikit bahwa kromosom kita itu sudah merekam. Jadi kromosom yang hari ini ada itu merekam semua peristiwa, semua hal, gangguan, penyakit atau yang terjadi, bahkan juga terjadinya bencana dan sebagainya, itu rekam dalam diri kita. Itu di dalam kromosom. Kita katakan dia sebagai satu library genomik ya. Jadi genomic library. Nah, ini ada dalam diri. Nah, saya juga pelajari. Kebetulan saya sempat keliling ke beberapa wilayah kaitan dengan beberapa tempat ya. Mereka bisa menemukan satu ketenangan ketika mereka menerapkan tradisi mereka. Ya kan tadi karena saya juga senang mengamati kebudayaan. Jadi saya melihat beberapa tradisi-tradisi di masyarakat misalnya. Mereka jauh lebih tenang. Mereka jauh lebih bisa ngeblend dengan kondisi yang ada. Nah, kalau kita lihat kenapa terjadi, yaitu tadi karena secara kromosom, secara genetik, mereka juga sudah tersetrum dalam tanda kutip dengan kondisi yang terdahulu. Jadi ini kan tinggal ngikutin aja proses. Berbeda ketika kita misalnya mendapatkan satu trait baru, satu hal baru, sehingga akhirnya kita bingung ini apa. Nah, ketika dia tenang, dia bisa misalnya melakukan meditasi, melakukan satu ritual tertentu. Nah, ketika dia tenang, maka ini akan mempengaruhi terhadap proses fisiologi dalam dia. Ya kan? Proses fisiologinya apa misalnya? Ya, ritmik jantungnya jauh lebih baik, kemudian sekresi hormonalnya juga lebih baik, misalnya. Kemudian dia menjadi bahagia. Nah, akhirnya dengan bahagia dia bisa menekan yang namanya hormon kortisol itu. Sehingga hormon yang
dominan untuk kebahagiaan, misalnya serotonin, dopamin, endorfin, bahkan oksitosin mengalir deras. Nah, dengan begitu, akhirnya proses fisiologiknya menjadi seimbang. Nah, ini banyak kita lihat. Akhirnya apa? Imunitas dia menjadi naik, sehingga setiap penyakit pun ataupun kuman atau virus atau bakteri atau rickettsia yang datang kita antisipasi. Karena kita bukan baru kali ini diserang. Setiap hari, setiap saat kita itu diserang oleh namanya kuman gitu loh. Tapi karena kondisi benteng kita bagus, ya, bahkan di bulu hidung kita ini sebenarnya ada virus influenza yang selalu nangkring, yang sedang nunggu kondisi kita lagi sakit aja, lagi agak drop aja. Makanya kalau kita agak capek, begadang dikit, mulai pilek-pilek. Nah, itu karena virusnya itu, parasit kita udah nongkrong. Ada di sekitaran hidung itu. Dia udah nongkrong. Nah, itu karena itu yang nanti pokok bahasanya kalau kami di kampus kami itu kita membahas antara bagaimana survival antara inang dan parasitnya. Jadi ini pertarungan sebenarnya hari ini. Kita sebagai inang, parasit kita ya hari ini namanya coronavirus itu atau COVID-19. Itu kira-kira Bu Nazrina. Makasih. Terima kasih, Oke, Dr. terima kasih Dr. Nur Aziz. Barangkali karena ini saya singkat-singkat aja, waktu kita terbatas. Tadi Rina juga, Nazrina menunjukkan pertanyaan kepada Dr. Tiur. Mungkin Dr. Tiur bisa menambahkan. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arief ya. Jadi secara neurobiologi memang itulah yang seperti disampaikan oleh Mas Arief. Di pelajaran psikiatri kita juga mempelajari psikiatri budaya, Bu. Jadi dengan mempelajari psikiatri budaya kita mengerti bagaimana budaya tertentu yang begitu banyak di Indonesia, suku-suku yang banyak di Indonesia ini bagaimana mereka dalam menghadapi suatu gangguan-gangguan jiwa tertentu itu, bagaimana mereka cara mengatasinya. Misalnya untuk gangguan jiwa itu kan ada terbagi antara yang neurosis, contohnya gangguan cemas, gangguan panik, dan yang non-neurosis. Kalau misalnya dengan yang neurosis, cemas, dan sebagainya itu, kalau apabila dengan pendekatan budaya dapat teratasi cemasnya, oke, kita fine-fine aja. Tapi misalnya, kalau kayak yang non-neurosis artinya ada gejala-gejala psikotik, di mana pas seseorang sudah mengalami gangguan pada proses pikirnya, tingkah lakunya, ya, emosinya, yang kita biasa sebut skizofrenia itu ya. Tapi masih banyak budaya-budaya yang mempercayai bahwa skizofrenia itu adalah sebagai suatu bentuk dari guna-guna misalnya, atau penyakit yang disantet. Padahal di balik semua itu adalah benar-benar adanya gangguan di otak yang neurotransmitternya terganggu, di mana hormon yang namanya dopamin itu jumlahnya berlebihan, hiperdopaminergic. Dan itu tidak bisa disembur dengan aqua atau dikasih jampi-jampi atau apa, ini tetap harus dengan harus diobati. Mau nggak mau di sini adalah peran dari obat-obatan yang berguna untuk menurunkan kadar dopamin yang berlebihan tadi. Dan ini harus diterapi secara medis dan harus disegera kalau bisa misalnya di budaya tertentu itu dari pihak tokoh masyarakat atau tokoh agama harus segera membawa ke dokter untuk segera ditangani. Karena kalau lambat penanganannya, penyembuhannya pun akan lama dan kasihan, akan timbul kerusakan otak yang semakin kronis dan sembuhnya itu makin susah. Seperti itu kira-kira Bu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Dr. Tiur. Apakah Jojo akan menambahkan, karena Rina juga mengalamatkan pertanyaan ini kepada Jojo? Ya, makasih Bung John. Sebenarnya tadi Dr. Tiur dan Dr. Nur Arif sudah menjelaskan begitu jelas ya, bahkan akademis sekali gitu tentang bagaimana otak terpengaruh oleh kecemasan gitu. Bagaimana dia rusak itu udah sangat akademis dijelaskan. Tapi karena saya memang spesialisasinya adalah mempromosikan apa yang sudah ditemukan oleh para ahli neuroscience dari riset-riset mereka gitu ya. Pertanyaannya tadi kalau nggak salah Rina tadi ya mengenai bagaimana
kecemasan itu ya, kalau nggak salah itu ya. Di buku saya tuh 5 tadi ya, praktek-praktek 5 itu, ini saya supaya singkat ya, supaya yang lain bisa sempat bertanya lagi ya. Dengan meditasi itu semua udah di riset gitu, dengan bersyukur. Nah, bersyukur yang tadi saya sebutkan, saya belum menjelaskan bagaimana bersyukur menurut neuroscience. Di neuroscience bersyukur itu disebut sebagai menulis jurnal positif. Jadi kita tulis apapun yang pada diri kita yang positif aja, negatif nggak usah ditulis gitu. Jadi bersyukur itu seperti itu, lebih definitif atau lebih deskriptif ya. Terus kemudian yang lain seperti di dalam buku saya juga saya bilang ada membangun relationship, itu penting sekali, akan membuat kita jadi berkurang stresnya gitu. Berbuat kebajikan apapun gitu ya. Itu terkenal sekali gitu, sekarang populer gitu. Random act of kindness gitu ya disebutnya gitu. Terus kemudian yang lain itu, yang terakhir berolahraga, ada di buku saya ada jelas sekali olahraga yang bagaimana, dan bagaimana olahraga itu bisa menurunkan stres sehingga kita memperoleh kebahagiaan dan kemudian jadi akhirnya punya positivity atau punya apa namanya tadi, imun sistem. Dokter Nur Arif menjelaskan sangat jelas sekali tadi bagaimana prosesnya di otak gitu ya. Silakan Bung Jan, saya kembalikan supaya yang lain bisa bertanya lagi. Terima kasih Bung Jojo. Terima kasih Jojo. Jadi karena waktu sedikit lagi dan ada beberapa pertanyaan, mungkin semua pertanyaan mengajukannya dulu ya, nanti dijawab oleh masing-masing ya. Pertama saya persilakan misalnya pada ini dulu ya, Ibu Halimah membacakan pertanyaannya. Setelah itu kepada Feni Lubis, ini adalah dokter ya dulu ya, dan guru Zumba. Yang terakhir adalah Muhammad Fadil Harissa ya. Silakan Halimah mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Pak Moderator. Sudah kita Bung John Minafri Nazir, Jojo, dan sahabat-sahabat saya, Nazrina, juga semuanya. Apa yang saya tadi menyimak cukup serius tentang survei yang dilakukan oleh Dr. Tiur, karena memang hal itu terjadi juga pada diri saya gitu ya. Sudah hampir 7 bulan saya tidak keluar kecuali urgent, ada urgent sesekali saja dari 7 bulan itu. Dan ketakutan itu saya coba untuk di-manage bagaimana untuk imun saya tetap prima gitu ya, dengan cara saya menulis atau saya dari ketakutan itu saya sampai semua OB maupun yang membantu saya di rumah, asisten, saya resignkan semua. Sehingga semua pekerjaan saya mengerjakan gitu ya, karena rasa takut itu. Nah, tetapi kebahagiaan itu bagaimana mengolah rasa takut itu dengan suatu kebahagiaan. Karena kadang-kadang tetap datang lagi takut itu, datang lagi gitu ya. Jadi dari pengalaman dari Dr. Tiur mungkin bisa memberikan lebih gamblangnya bagaimana memanage dari rasa ketakutan itu menjadi sebuah kebahagiaan yang hakiki tentunya. Karena ya mungkin banyak juga dialami oleh yang lain, karena memang dari beberapa grup perempuan saya juga mengalami hal yang sama seperti ini. Tidak berani keluar, apalagi sekarang sudah ada statement dari pemerintah usia di atas 45 tahun tidak boleh keluar. Nah, itu semakin membuat rasa takut gitu. Karena usia saya sudah 56 tahun. Begitu Dr. Tiur, mohon mungkin ini saya tunjukkan ke Dr. Tiur yang memang pas sekali dengan apa yang saya tuju. Untuk Jojo, saya coba meditasi dengan cara saya gitu, mungkin sedikit agamis ya, dengan tahajud atau apa ya, meditasinya gitu ya. Tetapi pikiran itu masih mengganggu gitu ya. Meditasi saya tidak semuanya memberikan hasil yang baik gitu. Artinya tetapnya besoknya lagi ada rasa takut, besoknya lagi ada rasa takut. Begitu mungkin dari Dokter Nur Arif, mungkin banyak saya tadi sedikit
hanya beberapa menyimaknya karena ada masalah tadi sedikit. Mohon dengan kasus ini bagaimana sih mengolah sebuah ketakutan itu menjadi sebuah kebahagiaan. Terima kasih. Oke, sangat jelas pertanyaannya Ibu Halimah. Sekarang kita beralih ke Feni Lubis. Silakan Ibu Feni Lubis. Ibu Feni Lubis ini adalah dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Jojo. Ini dokter juga ya? Pak John. Dokter juga ini. Terima kasih ya Pak Jojo untuk ininya kesempatannya dan seminar hari ini. Saya juga sebelumnya mengucapkan selamat atas bukunya Pak Jojo dan Ibu Desni. Terima kasih juga untuk share ilmunya kepada Bapak Aris Munandar, Dr. Tiur, dan Dr. Nur Arif untuk segala ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya mau nanya ini aja, Dok. Terserah boleh Dr. Tiur atau Dr. Nur Arif yang bisa bantu jawab gitu ya. Mungkin Pak Jojo juga nih, pengalaman juga nih Pak Jojo. Jadi saya memang kebetulan memang punya kecemasan di ruang sempit gitu Dok. Nah tiba-tiba beberapa saat ini sebelum pandemi pun kadang-kadang serangan itu datang gitu loh. Jadi ngerasa tiba-tiba kok panik begitu aja panik gitu. Jadi ya akhirnya walaupun saya sebenarnya juga dokter juga, cuman tetap aja ngerasa nggak nyaman juga dengan kondisi kayak gini. Jadi gimana Dok solusi terbaiknya di saat serangan panik itu datang? Itu aja Dok. Terima kasih Dok sebelumnya. Terima kasih Ibu Feni Lubis. Sekarang kita beralih ke Muhammad Fadil Harissa Indramayu ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat juga kepada Dr. Jojo, Dr. Tio, Dr. Arif, dan juga tadi Dr. siapa tuh yang tadi Dr. itu yang siapa? Yang dari itu UKI ya? Dokter siapa namanya? Mohon maaf. Dr. Tiur. Oh iya Dr. Tio, oke. Oh ya, saya Muhammad Fadil Harissa dari Indramayu ya. Saya sebenarnya memang bukan latar belakang kedokteran, tapi saya juga masih berhubungan dengan kedokteran sih, gitu kan. Saya juga merupakan dari ini ya, masih mahasiswa di biologi, gitu ya. Saya juga ini tertarik juga kan, karena biologi juga masih berhubungan dengan kedokteran, gitu. Mungkin itu sih. Yang saya mau tanyakan kan tadi tuh menarik banget tentang neuroscience ya, yang akhirnya ini membuat kita juga masih masa cemas, masa apa yang akhirnya membuat kita tuh stres berat karena masalah ekonomi, masalah duit. Nah, yang mungkin yang saya tanyakan, apa sih yang mungkin ketika misalkan nanti serangan-serangan seperti ini, tadi kan kalau dokter yang sebelumnya kan tanya yang kepanikan, kalau saya mengenai tentang bagaimana kita tuh biar bisa tuh ngobatin dengan apa ya, dengan cara mengurangi rasa kebosanan gitu. Kadang yang tadi saya jelasin juga belum katanya kan memang di keluarga tuh memang kadang ada yang nggak harmonis yang akhirnya membuat rasa tuh bosan, pengennya keluar kan gitu. Karena kita juga terbiasa di luar kan gitu. Nah itu yang mungkin rasa kebosanan yang akhirnya juga itu biar kita juga mungkin nanti setelah normal baru kan mungkin kita juga akan betah juga di rumah. Tapi masalahnya masih ada konflik di keluarganya. Itu bagaimana solusi yang akhirnya membuat kita tuh masih tetap betah di rumah, meskipun nanti pandemi udah berakhir, kita juga masih betah di rumah gitu, meskipun keluarganya nggak harmonis. Mungkin itu sih dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya putus-putus, Muhammad Fadil, tapi poinnya sudah kita tangkap ya. Oke, saya kira kita cukupkan pertanyaannya, poinnya sudah saya tangkap, cuma suara putus-putus saya tidak mendengar apa-apa lagi. Silakan, sekarang kita berikan kesempatan pada pantas untuk menjawab. Mungkin dari Jojo dulu ya. Silakan Jo. Dokter Tiur dulu barangkali atau dokter. Oke. Boleh. Dokter Tiur boleh memulai. Oke. Saya mencoba menjawab yang Bu Halimah dulu ya. Ini kan tadi Ibu bilang Ibu cemas ya Bu ya. Jangankan Ibu, saya itu juga cemas Bu. Saya tiap hari ke rumah sakit, saya juga cemas. Tapi pekerjaan saya menuntut saya memang harus ke rumah sakit. Walaupun saya tidak menangani pasien COVID secara langsung, tapi kan environment rumah sakit itu sudah bervirus lah ya istilahnya ya. Apalagi rumah sakit tempat saya bekerja adalah rumah sakit rujukan COVID.
Ya, tapi bagaimana cemas itu kita bisa kendalikan? Selama cemas itu tidak menyebabkan distress dan disability, artinya kehidupan kita tetap berjalan normal, itu masih wajar, ya Bu ya. Kalau misalnya sudah mengganggu fungsi sehari-hari, kehidupan sehari-hari, misalnya kecemasan itu membuat saya sudah tidak mampu untuk bekerja, saya lebih menarik diri, sudahlah mendingan saya di rumah aja, mendingan saya nggak usah ke rumah sakit, nggak usah ngurusin pasien. Atau fungsi saya sebagai ibu rumah tangga tidak mampu saya laksanakan, misalnya anak-anak saya terlantar, tidak makan, tidak terurus, suami saya juga tidak terurus, itu artinya saya sudah mengalami disfungsi. Dan itulah sudah jatuh ke arah gangguan. Jadi sudah masuk ke dalam gangguan cemas ya. Tapi selama kita break dulu apa gimana ya? Ada azan? Ya, kita break sampai azan selesai ya. Di tempat saya azan sudah selesai. Apakah di tempat Ibu Tiur atau Pak Arif sudah selesai juga? Ya, sudah Kalau selesai. sudah kita lanjutkan. Oke. Silakan Ibu Tiur. Ringkasnya gini Bu Halimah ya, kalau misalnya Ibu merasa itu cemasnya sudah merupakan gangguan atau enggak, Ibu bisa coba pakai aplikasi e-Jiwa tadi Bu Halimah. Dari situ nanti ada skornya. Jadi ntar, oh nih saya udah masuk cemas nih, saya udah masuk depresi, dan situ kita juga bisa membuat screening buat menilai diri kita sendiri seperti itu. Tapi kalau misalnya cemasnya masih dalam batas wajar, itu nggak apa-apa, nggak masalah, itu wajar. Wajar di era COVID. Justru kalau orang tidak cemas di era COVID-19 ini, saya malah curiga gitu ya. Karena pasien-pasien saya yang saya tanyakan, yang konsultasi datang ke poliklinik di rumah sakit saya bekerja, saya tanya, Bapak Ibu bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang COVID-19? Ada rasa cemas? Enggak, saya enggak cemas gitu loh. Ada rasa takut? Enggak, saya enggak takut gitu. Karena mereka masih menganggap bahwa COVID-19 itu tidak ada. Ya. Justru mereka bilang, justru saya takut, saya cemas, saya kumat dok gitu loh. Kalau saya nggak ngambil obat sekarang, saya justru takutnya penyakit saya kambuh gitu. Karena rata-rata pasien saya adalah pasien skizofrenia. Ibu Tiur suaranya 80%. hilang. Ya halo. Ya halo. Kedengeran? Saya mendengar. Saya mendengar. Saya mendengar. Bisa dengar. Oke. Berarti Bu John aja nggak dengar. Jadi kecemasan itu masih dalam batas, selama dalam batas wajar dan tidak menyebabkan gangguan fungsi sehari-hari, itu nggak apa-apa Bu ya. Kemudian untuk Dr. Feni mungkin itu mengalami klaustrofobia ya, merasa fobia di tempat sempit ya. Lalu panik, dan panik ini serangan panik atau udah mulai gangguan panik. Karena gangguan serangan panik itu biasanya munculnya mendadak tanpa adanya stresor apapun ya. Jadi tiba-tiba dia muncul aja. Dan itu tiba-tiba muncul dokter. Tiba-tiba muncul dan dia pasien mengalami serangan panik itu selama 10 menit itu mengalami siksaan yang luar biasa. Siksaan secara fisik, merasa jantung berdebar-debar, lalu seperti leher merasa tercekik, ya, tidak susah nafas, segala macam, keringat dingin, pokoknya respons tubuh itu berlebihan ya, keringat dingin, berdebar-debar, susah nafas, tercekik dan merasa kayaknya udah mau mati, atau merasa aduh jangan-jangan saya gila, seperti itu ya. Dan biasanya kalau terapi yang diberikan kepada gangguan panik itu bisa terapi dengan obat-obatan dan bisa dengan terapi perilaku, seperti itu. Dan kalau memang sudah mengganggu sekali, mungkin ada baiknya konsultasi ke saya, boleh ya. Nanti bisa ketemu sama saya, kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa konsultasi. Kalau memang, kalau serangan panik itu seperti apa dok? Sorry dok. Nanti kita ya, itu ada sesinya khusus dan itu tidak bisa 1-2 kali ketemu dan itu membutuhkan kayak semacam satu periode itu beberapa kali pertemuan. Dan kalau misalnya itu serangan panik itu apalagi muncul 4 kali dalam seminggu, itu udah harus merupakan warning buat kita bahwa itu memang harus mendapatkan terapi yang tepat, seperti itu. Mungkin yang lainnya bisa dibantu pertanyaan-pertanyaan lain dijawab oleh Mas Arif dan Mas Jojo mungkin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Tiur. Silakan Dr. Arif. Oke, terima kasih. Saya masuk ke pertanyaan ini. Bagaimana kita mengolah terhadap tadi ketakutan kaitan dengan kebahagiaan ya. Sederhana sih kalau kita mau jadi gini, panik kemudian dan kalau tadi dikatakan sebagai cemas, dan memang tidak ada orang yang tidak mengalami kecemasan. Rata-rata kita pun mengalami, bahkan kondisi COVID pun
saya Februari 23 Februari itu saya melihat pergerakan, kebetulan saya juga dulu di tim flu burung ya, H5N1. Saya melihat COVID ini agak mulai ngeri waktu itu karena sangat cepat sekali mereka yang terjadi. Nah, yang harus kita lihat di sini bagaimana kita mengelola kebahagiaannya itu. Nomor satu yaitu tadi, hindari penyebab stresornya kita hindari. Nomor satu itu. Jadi ada hal yang kalau kita menghadapi kecemasan, stresornya dihindari. Terus kedua adalah kita ingat loh, waktu masa kecil kita pernah melakukan kebahagiaan, apa sih yang membuat kita happy? Itu misalnya. Nah, kita balik kepada pendekatan di awal itu, di saat kita masih. Nah, terakhir adalah ya berusaha kita menjaga hubungan yang baik dengan semua orang. Seperti itu, pola kebahagiaan. Yang terakhir ya kalau sebagai orang beragama ya kita berdoa, benar-benarnya berdoa, ya kita lebih ke arah yang lebih kegiatan menenangkan. Untuk Dokter Penny, kalau kami, saya kebetulan pernah ada kegiatan bersama dengan beberapa tim psikologi di Jepang atau psikiatri di Jepang. Biasanya kalau kaitan dengan klaustrofobia itu ada 3 sih kegiatannya biasanya. Walaupun saya tidak tahu tekniknya, mungkin nanti dokter dari spesialis ya, psikiatrik yang lebih paham. Umumnya mereka adalah exposure therapy. Kemudian pendekatan secara kognitif sama relaksasi. Itu sih prosedur yang secara umum dilakukan. Kalau kami di Hospital University ya, seperti itu. Dan mekanismenya bagaimana ya, yang lebih tahu adalah dari teman-teman di psikiatri. Itu kira-kira. Oke, ya, terima kasih dok. Mungkin Dokter Ali bisa menjawab juga pertanyaan dari Muhammad Fadil itu, yang merasa kebosanan itu bagaimana caranya menghilangkan rasa bosan kata di keluarganya. Baik, kebosanan itu adalah satu hal yang lumrah dan normal ya. Selama kebosanan itu kemudian tidak merambat menjadi yang disebut dengan depresi. Nah, saya sih melihat begini, kita lihat dulu dari kondisi lingkungan. Saya kebetulan kalau misalnya ada orang yang punya karakter senang di luar ya, dia lebih sedang pergi jalan dan sebagainya, memang kondisi dia harus menetap atau di dalam rumah menjadi persoalan akhirnya. Tapi itu bisa disiasati. Misalnya saja mungkin dia coba misalnya melakukan, apalagi tadi saya dengar katanya biolog. Kenapa nggak mencoba misalnya bikin kegiatan menanam, bertani, atau menanam berkebun yang bersifat misalnya urban farming. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, terus yang kedua misalnya melakukan simulasi biolog yang sudah diajarkan misalnya di kegiatan praktik biolog misalnya. Nah, jadi sesuatu hal yang mengasyikkan. Dia mencoba itu dengan mengkombinasi dengan yang ada di dan sebagainya. Nah, karena kenapa? Ya usia Mas Fadil ini memang usia yang sangat ingin bergerak ya, karena ledakan testosteronnya cukup tinggi kalau kita di neuroscience melihatnya seperti itu. Jadi memang banyaklah bergerak. Jangan kemudian hanya di dalam rumah main game saja, tapi ke halaman, berkebun, bertani, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksploratif. Sehingga itu buat dia menjadi ada challenge. Nah, sehingga banjir testosteronnya ini bisa dikanalisasi, gitu ya, sehingga bisa untuk lebih ke kegiatan-kegiatan yang positif. Itu kira-kira sementara. Terima kasih Dr. Nur Arif. Jojo, apakah Aking ingin menambahkan sesuatu? Iya, saya kira saya mau menjawab pertanyaan Bu Halimah tadi ya, karena ini pertanyaan mewakili banyak orang gitu. Pertanyaan yang lain sudah dijawab oleh Dr. Tiur dan Dr. Nur Arif gitu ya. Pertanyaan Halimah tadi tentang cara meditasi ya, itu memang banyak ditanyakan oleh orang karena beredar tentang definisi meditasi dan cara-cara meditasi banyak sekali gitu. Tapi neuroscience sebenarnya sudah memformulasikan dengan bekerjasama dengan para biku ya, dapatlah formulasi yang
sebenarnya sangat mudah sekali untuk semua orang tanpa memandang agama apapun gitu. Jadi disebut meditasi ini meditasi sekuler karena nggak ada unsur agamanya. Jadi cuma begini aja. Ini bahkan kampanyekan oleh seorang biku yang terkenal sekali, saya lupa namanya ya gitu, ada di YouTube mengenai cara meditasi menurut neuroscience gitu. Jadi sebenarnya meditasi fokus pada satu hal aja. Nah, paling mudah fokus pada satu hal itu adalah pada tarikan napas dan hembusan napas. Fokus saja pada itu. Tadi Bu Halimah bertanya, saya sering melayang-layang pikirannya kemana-mana. Nggak apa-apa. Kalau menyadari pikirannya melayang, itu aja udah bagus gitu. Bahwa kita bisa menyadari pikiran yang melayang itu. Lalu kalau begitu terus kemudian kembali lagi ke fokus pada hembusan napas dan tarikan napas. Nah, biku ini bahkan menjelaskan bilang meditasi yang pendek sekalipun, singkat sekalipun akan lebih bagus daripada nggak meditasi sama sekali. Jadi di pertanyaan banyak banyak orang bertanya cara meditasi, orang bilang harus duduk bersila ya segala macam. Sebenarnya nggak penting sekali, walaupun itu juga membantu otak kalau kita bersila duduknya dan tetap silanya seperti itu ya. Ketika kita melakukan itu, baru fisiknya aja otak pun udah mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam alam meditasi. Tapi tanpa posisi-posisi yang khusus juga bisa. Nah, saya kalau di buku saya itu menganjurkan ada 5 sebenarnya, tapi 2 aja meditasi ini kalau dilaksanakan gitu, dan bersyukur yang tadi kalau neuroscience bilang adalah menulis jurnal positif, maka yang 3 seperti berbuat kebajikan, membangun relationship, dan olahraga itu otomatis nanti akan berjalan dengan otomatis ya, jadi pengen gitu melakukan kebajikan tanpa harus susah payah lagi, juga pengen melakukan hubungan-hubungan yang baik dengan siapapun, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman, dengan masyarakat gitu. Jadi itu pertanyaan untuk Bu Halimah gitu, karena pertanyaan yang lain nampaknya sudah dijawab oleh Dr. Nur Arif dan Dr. Tiur. Mungkin Bung Satrio mau menambahkan ini. Silakan Ya, Bung Satrio. Bung Satrio belum memberikan jawaban. Satrio, silakan. Saya masih ada? kedengeran ya. Ya, saya mungkin tidak punya pengalaman detail tentang meditasi. Cuma saya merasa bahwa mungkin yang saya lakukan selama ini dan mungkin juga beberapa teman lain itu sudah meditasi dalam bentuk yang berbeda gitu kan ya. Kayak gini, dengan memperbanyak doa, berzikir segala macam itu sebetulnya kita sudah melakukan meditasi. Cuma mungkin sekarang dengan ada wawasan baru dari Mas Jojo bagaimana masukkan mengenai meditasi itu, jadi saya lebih terarah. Jadi mungkin kalau saya berdoa, mungkin saya berdoanya akan lebih mencoba lebih fokus segala macam dengan kesadaran bahwa ini memang cara yang benar gitu kan. Tadi saya udah melakukan tapi mungkin tidak punya basic background keilmiahan seperti itu. Tapi dengan masukan baru ini saya diri untuk saya tidak akan membuat, menurut saya tidak akan membuat suatu metode-metode baru atau apapun juga. Saya tinggal memperdalam aja apa yang sudah saya lakukan selama ini, mungkin dengan cara yang lebih fokus gitu lah. Terima kasih. Terima kasih, Bung Dr. Satrio. Ini pada penyelenggara, Jojo, apakah masih ada waktu untuk kita? Ini jam 18:10 ya. Apa kita akhiri sampai di sini? Saya kira akhiri sampai di sini sudah cukup, barangkali nanti bisa lanjut melalui media yang lain. Oke, karena kita sudah lebih dari waktu yang sudah ditentukan, saya akan menutup. Cuma sebelum menutup, saya akan berikan summary yang sangat besar ya, sangat tidak detail dari diskusi yang ini, diskusi yang menarik sekali ini yang telah disampaikan presentasinya oleh Jojo Raharjo, Dr. Satrio, Dr. Tiur, dan Dr. Nur Arif. Pertama adalah neuroscience itu berkembang baru ini aja. Secara keilmuan mungkin dia adalah ilmu yang paling muda ya. Penelitiannya sudah banyak. Di Indonesia bukunya belum banyak, tapi buku yang ditulis oleh Jojo adalah salah satu buku yang baru dan praktis ya.
Yang kedua adalah ingin saya simpulkan dari Dr. Nur Arif bahwa sebenarnya neuroscience ini adalah gabungan dari beberapa ilmu ya. Dia adalah tools atau tapi Dr. Nur Arif tidak menyebut tools. Dia kumpulan dari beberapa ilmu pengetahuan dari kedokteran, psikologi, fisika, komputer, kemudian matematika dan lain-lain. Sehingga ini menjadi suatu alat baru untuk melihat sebuah fenomena barangkali dari pribadi-pribadi atau masyarakat gitu. Untuk kedepannya ini akan sangat bermanfaat gitu. Apalagi dari tubuh manusia itu, dari brain, dari enzim, hormon, dan satu lagi adalah gen ya. Itu menjelaskan fungsi neuroscience yang bisa membaca peta itu semua gitu. Kemudian dari Dr. Tiur ini menarik sekali ya bahwa penelitiannya yang di-share ke kita bahwa kecemasan itu adalah global ya, terjadi di mana-mana dan dalam tanya jawab itu juga tadi dijelaskan oleh Dr. Tiur. Malah aneh ya kalau orang tidak cemas sama sekali di masa gini. Jangan-jangan ada yang salah pada orang itu. Dan Dr. Tiur juga telah memberikan penjelasan bagaimana mengatasi kecemasan, termasuk sebuah aplikasi tadi di internet. Saya lupa namanya, tapi mohon nanti di chat lagi di chat supaya bisa diingat oleh yang lain-lain. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Jojo Raharjo, kemudian Dr. Satrio, kemudian Dr. Tiur, dan Dr. Nur Arif atas presentasinya sangat menarik hari ini. Bagi saya ini adalah suatu yang baru juga. Dan terima kasih juga kepada semua peserta, ada 34 peserta yang tinggal. Terima kasih kepada yang telah bertanya, kepada Halimah, kepada Feni Lubis, kemudian Muhammad Fadil, dan Nazrina ya. Kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.